lil insi wal jan. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna mimma nusina. Allahumma hdina wa saddidna wa yassiril huda lana wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa ibadallahil mu'minin. Puja dan puji serta syukur senantiasa selaku hamba kita hadirkan hanyalah kepada Allah Jalla wa'ala. Kembali pada senja Sabtu malam Ahad pekan yang keempat, kita dapat bertemu dan bersua, berkumpul bersama di salah satu rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengikat dua waktu salat Maghrib dan Isya, mengisi waktu yang ada dengan ibadah dan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla melalui mempelajari ilmu agama dan saling nasihat menasihati sesama kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman di ayat terakhir dari surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Hendaklah kalian senantiasa menempati kesabaran. Setelah kalian belajar bersabar, terus mengasah kesabaran itu. Dan hendaklah kalian tetap di tempat kalian. Al-murabatah disebutkan oleh para ulama, maknanya adalah seseorang selalu berada di tempatnya. Dijelaskan ma'asyiral muslimin di dalam sebuah hadis yang mulia, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, beliau berkata, ala ukhbirukum bima yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku kabarkan tentang perkara, tentang amalan yang apabila kalian kerjakan, kalian akan dapat dua keutamaan. Yang pertama, akan diampunkan oleh Allah dosa dan kesalahan. Akan digugurkan oleh Allah dosa dan kesalahan. Yang kedua, diangkat derajat dan kedudukan. Kalian melakukan satu amalan, tapi kalian dapat sekaligus dua keutamaan. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasul, sebutkan dan sampaikan kepada kami apa gerangan perkara atau amalan tersebut. Nabi SAW menyebutkan 3 perkara, di antaranya ma'asyiral muslimin, intidharus salati
ila shalah. Seseorang duduk di dalam masjid menunggu masuk waktu solat berikutnya. Ima dia baca Al-Quran, ima dia berzikir, atau duduk di majelis ilmu, diskusi agama, nasihat menasihati antara dia dengan saudaranya, apapun. Dia ikat dua waktu solat tadi dengan ibadah, maka ia akan mendapatkan dengan satu amalan dua kemuliaan atau dua keutamaan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita mengakui ma'asyiral muslimin dan meyakini di dalam hati bahwa tidak ada sedikit pun daya dan upaya bagi setiap kita untuk dapat melakukan ibadah ini bila Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan bantuan dan kemudahan kepada kita. Maka segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang mana dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan-kebaikan yang ada. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita masuk kepada pembahasan pada pertemuan ini, kami hendak memurojaah secara ringkas untuk mengembalikan ingatan kita akan maklumat, ilmu dan pengetahuan yang Allah telah mudahkan kita mempelajarinya pada pertemuan di Sabtu malam Ahad pekan yang keempat bulan yang lalu. Kita telah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam pelajaran tazkiyatun nafs, mempelajari sebuah tema antara aku dan amalanku. Telah kita pelajari ada beberapa perkara yang menjadi tanggung jawab bagi setiap kita pada amalan, pada ibadah yang kita kerjakan. Kita ingin ibadah dan amal kebaikan yang kita kerjakan itu memberi pengaruh baik pada diri kita, menghadirkan dampak yang positif, baik kesucian jiwa, kehormatan diri, selain itu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan tentunya ma'asyiral muslimin, kita berharap Allah Azza wa Jalla menerima amalan kita dan menetapkan pahala untuk itu semua. Kewajiban yang harus kita perhatikan pertama adalah bekali diri kita dengan ilmu. Al-ilmu bil amal. Sebelum kita beramal, bekalilah diri kita dengan ilmu terlebih dahulu. Yang kedua, mahabbatuhu. Kita berusaha mencintai amalan kita. Ketika kita melakukannya ma'asyiral muslimin, kita melakukan dengan penuh kecintaan, dengan penuh kebahagiaan, bukan karena keterpaksaan, dan ketika melakukannya bukan dalam keadaan kesakitan, tapi kita melakukannya dengan penuh kecintaan. Inilah yang akan membuat saya dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang membuat Allah Azza wa Jalla mencintai dan meridhoi saya. Inilah yang akan saya bawa menghadap Allah Azza wa Jalla. Inilah yang akan menemani dan menerangi kubur saya. Ma'asyiral muslimin, hadirkan itu supaya amal yang kita lakukan benar-benar kita kerjakan dengan penuh cinta. Dan kita akan pelihara dan jaga amal kita sebelum, sedang, dan setelah beramal. Yang ketiga,
Setelah kita mencintai amalan kita, ma'asyiral muslimin, yang ketiga, al-azmu alal amal. Tanamkan azam di dalam hati kita, amalan ini akan kita kerjakan. Amalan ini akan kita laksanakan. Amalan ini akan selalu hadir dalam keseharian kita. Bahkan amalan ini akan menjadi amalan kebanggaan kita di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Azamkan. Ketika seorang berazam, maka ma'asyiral muslimin, dia akan fokus, dia akan perhatian. Dia akan melakukan segala persiapan. Saya harus persiapkan bagaimana amalan ini bisa terlaksana. Saya harus bisa sabar menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang dapat menggagalkan saya dalam melakukan amalan ini. Kemudian yang keempat, memastikan dua syarat terpenuhi dalam amalan yang dilakukan. Yang pertama adalah amalan tersebut dilaksanakan di atas keikhlasan. Yang kedua, amalan tersebut dikerjakan sesuai dengan tuntunan. Niat kita dalam melakukan lillahi ta'ala. Lalu ibadah yang dikerjakan sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Setelah itu, ma'asyiral muslimin, kita punya kewajiban untuk menjaga amal kita dari perkara-perkara yang dapat membatalkan amal, dari perkara-perkara yang dapat merusak pahala yang seharusnya kita terima dari amalan yang kita kerjakan, seperti kesyirikan dan kekufuran, riya dan sum'ah, sikap ujub, bangga terhadap diri, berbuat dosa, berbuat maksiat. Ini hal-hal yang perlu kita jauhi, kita selamatkan diri kita darinya, bila kita tidak ingin amalan kita menjadi sia-sia. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, al-mudawamah alal amal, as-sabat alal amal. Kalau sudah mulai beramal, maka kuatkan tekad, amalan ini tidak akan pernah saya tinggalkan. Amalan ini akan selalu saya kerjakan. Kalau sudah dimulai, lanjutkan. Mungkin dalam beberapa kondisi keadaan kita memiliki halangan, hambatan, maka ma'asyiral muslimin, kita tetap melakukan tapi sesuai dengan kemampuan. Gak kuat ana Ustaz, ngantuk berat ini, gak bisa ana solat witirnya tengah malam nanti Ustaz. Ya udah, antum solatlah sekarang. Selesai solat isya, mau di masjid atau di rumah, akan lebih baik kerjakan di rumah. Jadikan ada solat sunnah yang dikerjakan di rumah. Sebelum tidur Ustaz, kerjakanlah sebelum tidur. Ma'asyiral muslimin, karena memang gak kuat, capek, lelah, ngantuk, tapi jangan tinggalkan amal. Nah, inilah dia perkara-perkara kaum muslimin yang menjadi tanggung jawab bagi kita terhadap amalan yang kita lakukan. Pada pertemuan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita bersama sebuah ringkasan yang Allah tabaraka wa ta'ala telah mudahkan. Kita kutip dari sebuah risalah yang ditulis oleh salah seorang guru kita, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dengan judul Al-Matajirur Rabihah, perdagangan yang menguntungkan.
Judul kajian, modal bagi yang andal. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya yang mulia telah menurunkan sebuah surat, di mana surat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, ayatnya tidaklah banyak, hanya 3 ayat. Bahkan berada di surat-surat yang berdekatan dengannya, yang jumlah ayatnya sama. Surat yang kita maksudkan surat Al-Asr. Tak beberapa setelah surat yang mulia ini ada surat Al-Kautsar. Kemudian setelah itu ada surat An-Nasr. Ketiga surat ini jumlah ayatnya 3. Surat yang pendek. Jumlah ayatnya tidak banyak, jumlah hurufnya juga tidak banyak. Akan tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, surat Al-Asr yang menjadi intisari pembahasan kita dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan 'alan nas", sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah atas manusia, "illa hadhihi surah lakafathum", sekiranya Allah tidak menurunkan kepada manusia hujjah, penjelasan atau keterangan, kecuali hanya surat ini, yakni surat Al-Asr, ini sudah sangat cukup buat mereka. Menunjukkan bahwa surat yang mulia ini punya kedudukan yang agung dan mulia. Boleh jumlah ayatnya cuma 3, jumlah hurufnya tidak banyak, tapi intisari dan kandungan di dalamnya merupakan perkara penting yang hendaknya diketahui oleh setiap hamba. Di dalam surat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, ada sebuah faedah yang disebutkan oleh para ulama. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan kepada manusia bahwa Allah memberikan kepada mereka modal dalam menjalani kehidupan. Allah beri kita, ma'asyiral muslimin. Begitulah Allah Azza wa Jalla menyempurnakan penciptaan kita. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa, demi setiap jiwa yang Allah telah menyempurnakan penciptaannya. Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk dan rupa. Allah jelaskan, Allah ilhamkan, Allah ajarkan mana yang baik, mana yang buruk. Salah satunya Allah jelaskan kepada kita, setiap kita Allah berikan modal dalam menjalani kehidupan. Modal tersebut dikatakan oleh para ulama 2 perkara. Camkan Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, ini modal kita. Selagi kita masih diberi kehidupan, modal ini berfungsi dan bisa untuk kita manfaatkan. Namun bila Allah Tabaraka wa Ta'ala menakdirkan kematian menghampiri kita, maka kedua modal ini sudah tidak lagi berguna. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, waktu atau umur. Ini modal. Waktu
atau umur. Makanya kita lihat di dalam sebuah hadis Nabi SAW telah bersabda, la tazulu qadama bani Adam yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser, tidak akan beranjak kedua kaki anak cucu Adam di padang mahsyar nanti hingga ditanyakan kepadanya 4 pertanyaan. Dari 4 pertanyaan ini, ma'asyiral muslimin, 2 pertanyaan tentang modal berupa umur dan waktu. An syababihi, tentang masa mudanya ditanya. Kemudian ditanya lagi wa an umrihi, dan tentang umurnya secara umum. Bahwa ditanya umur kita gunakan untuk apa? Dan Allah Azza wa Jalla tanyakan tentang masa muda. Ini menunjukkan keutamaan masa muda. Karena ketika muda seharusnya seseorang bisa dengan kekuatannya, dengan energiknya, dia bisa beribadah, bisa memperbanyak amal soleh. Maka Allah Azza wa Jalla tanyakan, masa muda kemana kau gunakan? Umurmu, ya, untuk apa telah kau habiskan? Ini modal pertama, umur. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kemampuan dan kepiawaian di dalam mengelola waktu dan umur yang Allah sudah berikan dalam melakukan amal soleh. Jadi 2, punya umur tapi tidak punya kemampuan, tidak punya kepiawaian, tidak memiliki ilmu, tidak mengerti, sehingga muncul pertanyaan atau pernyataan, siang-siang gini enaknya ngapain ya bang? Beribadah, baca Al-Quran, ya, dengar kajian. Malam Sabtu, malam Ahad ini enaknya kemana ya bang? Ya ke majelis ilmu, kajian. Dia nggak punya, ma'asyiral muslimin, nggak punya pemahaman tentang itu. Dia nggak punya kemampuan untuk itu. Maka ketika dia punya pertama, nggak punya kedua, rugi. Dia akan rugi. Karena 2 ini nggak dapat dipisahkan. Dia punya umur tapi harus punya kemampuan. Harus punya kecerdasan, harus punya kepiawaian di dalam mengelola waktu tadi untuk melakukan amal kebaikan. Bapak ibu saudara saudari kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, di bagian akhir dari surat Al-Munafiqun, Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana nasib manusia yang sudah kehabisan modal, yang sudah tidak memiliki modal. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah dari apa yang Allah, dari sebagian yang kami telah berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang kalian. Fayaqul, lalu kemudian dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbku, tundalah kematianku barang sebentar saja. Nikmat waktu, modal pertama sudah diambil darinya. Dia minta, sebentar aja ya Allah, undur dikit aja lah. Dia minta modal itu.
Kemudian ia berkata, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku mau bersedekah dan aku juga hendak berusaha agar termasuk orang-orang yang soleh. Ini modal kedua. Dia minta waktu, itu modal pertama. Modal kedua, dia mau melakukan aksi. Waktu yang sedikit itu mau kugunakan untuk bersedekah, kemudian berusaha untuk menjadi orang-orang yang soleh. Maka ma'asyiral muslimin, Allah Jalla wa'ala mengatakan, walay yuakhirallah nafsan idza jaa ajaluha. Allah sama sekali tidak akan menunda kematian satu jiwa apabila telah tiba ajalnya. Bukan Allah nggak mampu, tapi selama itu Allah sudah berikan waktu, Allah sudah berikan kemampuan, kekuatan, kecerdasan. Allah Jalla wa'ala kaum muslimin tidak biarkan kita dalam kebingungan. Allah utus kepada kita semulia-mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan kepada beliau menjadi petunjuk dan pedoman buat kita semulia-mulianya kitab Al-Quranul Karim. Allah Jalla wa'ala jadikan kita terlahir di atas fitrah yang suci, yang lurus. Kurang apa lagi? Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, dua modal ini selagi masih hidup, itu masih Allah berikan kepada kita. Namun ketika kematian tiba, modal ini diambil. Sebelum ma'asyiral muslimin kita gigit jari, menyesal nanti, maka kita berusaha memaksimalkan. Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan kita. Allah tabaraka wa ta'ala ma'asyiral muslimin yang memberikan modal itu kepada kita. Allah tabaraka wa ta'ala pula yang memberikan jaminan, yang menyiapkan segala pahala dan ganjaran. Sedemikian rupa Allah tabaraka wa ta'ala hendak berbuat baik kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, berbuat baiklah masing-masing kita kepada dirinya sendiri. Sayangilah diri kita dengan melakukan apa yang Allah Azza wa Jalla telah perintahkan. Jaga modal yang Allah sudah titipkan sebelum tiba waktu modal itu diambil dan kita dalam keadaan tidak siap untuk melepasnya. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, kita akan lanjutkan setelah azan solat isya, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala membahasakan amal soleh di dalam Al-Quran untuk memotivasi dan menyemangati kita, untuk menunjukkan dan mengarahkan kepada kita, begini cara kalian memainkan modal yang Allah titipkan itu. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, keyakinan dan kesabaran serta keistiqomahan di dalam mengamalkan dan mendakwahkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Allah menjual dan mereka juga membeli. Dalam setiap transaksi dan urusan, mestilah setiap insan memikirkan kebaikan yang akan ia dapatkan dan juga keuntungan. Mustahil seseorang ingin rugi.
Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau telah bersabda, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di setiap pagi ia menjual dirinya. Ia menjual dirinya. Apakah ia akan memerdekakan dirinya atau ia malah membinasakan dirinya? Allah beri dia modal. Setelah Allah matikan dia di malam hari, paginya Allah hidupkan dia kembali. Maka dilihat apa transaksi dan jual beli yang hendak dia lakukan di awal hari. Apakah dia jual modalnya kepada syaitan dan hawa nafsu, atau dia mau mengalahkan kantuk, mau menahan rasa capek dan lelah, mau bertransaksi dengan Allah? Maka para ulama mengatakan, ma'asyiral muslimin, orang yang melakukan amal saleh pada hakikatnya dia membebaskan dirinya. Dia bebaskan dirinya, dia selamatkan dirinya. Dan orang yang meninggalkan amal padahal Allah telah beri dia modal, dia sesungguhnya telah membinasakan dirinya sendiri. Hamba yang melakukan ketaatan kepada Allah, menjauhi dan meninggalkan kemaksiatan, dia telah membebaskan dirinya, dia telah memerdekakan dirinya, dia telah menggunakan modal yang Allah titipkan kepadanya, sehingga penghambaan dia lakukan kepada Allah, bukan kepada syaitan. Sebaliknya, hamba yang tidak demikian berarti dia telah merugikan diri sendiri, membinasakan diri sendiri dengan melemparkan dirinya ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa modal berupa umur, waktu yang Allah berikan kepada manusia ada beragam bentuknya. Ada yang Allah tabaraka wa ta'ala, ma'asyiral muslimin, berikan kepadanya umur yang panjang. Ada yang Allah berikan kepadanya umur yang pendek. Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Fatir ayat yang ke-11, wa ma yu'ammaru min mu'ammar wa la yunqasu min umurih illa fi kitab. Kata Allah Azza wa Jal, dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan itu sudah Allah tetapkan di dalam kitab, yakni di Lauh Mahfuz. Artinya ada yang Allah panjangkan umurnya, berarti modalnya banyak, kesempatannya banyak. Ada yang Allah Azza wa Jalla kurangi, umurnya tidak panjang, tidak banyak. Semua berjalan dengan hikmah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah juga berfirman di dalam surat yang sama di ayat 37, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Allah arahkan ini kepada orang-orang kafir.
tak kala mereka berteriak kesakitan, tersiksa di dalam neraka. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Rabb kami, keluarkan kami, keluarkan kami. Keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia. Kami mau melakukan amal saleh yang dulu telah kami tinggalkan. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Lalu kata Allah, waja'akumun nadhir, dan juga telah datang pemberi peringatan kepada kalian. Di antara makna nadhir pada ayat yang mulia ini disebutkan oleh para ulama ahli tafsir adalah adanya sinyal atau tanda yang Allah kirimkan, mengingatkan seseorang bahwa dia sudah tua, dia adalah hamba yang lemah, dulu sehat sekarang udah sakit-sakitan, dan diantaranya adalah tumbuhnya uban. Tuh, ma'asyiral muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan ini peringatan bagi setiap kita. Masing-masing kita ma'asyiral muslimin punya modal itu. Sekarang seperti apa kita mengelola dan mengendalikan serta memanfaatkan modal itu. Tidak menjadi patokan harus panjang umurnya Ustaz supaya dia lebih banyak mendapatkan keuntungan. Tidak. Tidakkah ma'asyiral muslimin melihat pada suri tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu benar-benar bisa beribadah kepada Allah azza wa jalla setelah mendapat hidayah dari Allah dan diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, utusan Allah azza wa jalla, selama lebih kurang 23 tahun. 13 tahun beliau jalani di kota Mekah, 10 tahunnya lagi di fase kedua di kota Madinah. 23 tahun. Tanyakan kepada diri kita bahwa kita sudah berada di atas Islam, lahir di tengah keluarga muslim. Berapa umur kita sekarang? Ada yang berumur 35, ada yang 40, 45, ada yang 50, ada yang OTW 60. Nabi SAW 23 tahun. Di tiap, bukan tiap jam, di tiap detik dari 23 tahun itu ada pelajaran berharga untuk setiap umat. Itu jadi pedoman kita, itu jadi panutan kita, itu jadi keteladanan buat kita. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, salah seorang sahabat yang mulia bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini ma'asyiral muslimin, dia masuk Islam di usia 31 tahun. Di perang Ahzab, perang Khandaq, salah satu anak panah dari pasukan musuh mengenai nadinya, dan itu mengakibatkan dia kesakitan, dan sakit itu yang mengantarkan dia kepada kematian. Wafat, meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anhu di usia 37 tahun. Berarti berapa tahun Pak dia berada di atas Islam? 6 tahun. 6 tahun, ma'asyiral muslimin. Sangat muda beliau radhiyallahu ta'ala wafatnya. 6 tahun. Namun ma'asyiral muslimin, ketika para sahabat menggali tanah untuk menguburkannya, tidaklah kata para sahabat, tiap kami menggali tanah itu kami mencium bau kasturi yang luar biasa, harum semerbak.
Nabi SAW bahkan ketika dia berada dalam sakit yang parah, mengangkat kepalanya, meletakkan di atas paha Rasul SAW. Rasul mendoakan dia. Dan ketika dia wafat, Nabi SAW mengatakan, ihtazza arsyur rahman, bergetar arsy Allah tabaraka wa ta'ala dengan kematian Muaz, dengan kematian Sa'ad bin Muaz. Hanya 6 tahun. Jadi bukan alasan kaum muslimin, ya, awaklah tua-tua baru tahu Ustaz. Tidak ada Pak, ya, tidak ada kata terlambat. Masih hidup Pak, kejar, kalahkan yang muda-muda. Awak masih muda Ustaz, tunggulah tua tunggulah, tak sampai tua tak tidak. Apalagi sekarang ma'asyiral muslimin, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat sudah banyak kita dengarkan dan kita saksikan. Wafat, meninggal dunia secara tiba-tiba, dan itu masih muda. Jadi ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, modalnya Allah berikan, lalu petunjuk bagaimana mengelolanya Allah azza wa jalla juga arahkan. Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullah menyebutkan, Allah tabaraka wa ta'ala kaum muslimin, di antara kasih sayangnya kepada hamba, maka menyebut amal soleh di dalam Al-Quran itu dengan beberapa sebutan, yang mana semuanya ma'asyiral muslimin memahamkan kepada kita harus gunakan modal tadi. Yang pertama umur, yang kedua amal soleh kita sebagai modal untuk bertransaksi dengan Allah tabaraka wa ta'ala, untuk menghambakan diri kepada Allah bukan kepada selainnya. Kata beliau rahimahullah, di dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala menamakan amal soleh itu dan modal pertama yakni umur dengan empat penamaan, dengan 4 penyebutan. Yang pertama Allah namakan dengan bai'un. Bai'un artinya jual beli. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 111, fastabshiru bibai'ikumul ladzi bay'tum bih. Wahai orang-orang yang beriman, bergembiralah kalian dengan jual beli yang telah kalian lakukan. Kalau dibaca ayat yang mulia itu kaum muslimin, dari awal ayat lihat bagaimana orang-orang beriman. Kaum muslimin, ketika ayat ini turun, siapakah orang-orang beriman ketika itu? Siapakah orang-orang beriman ketika itu? Para sahabat. Ya. Kalau kita ingin dapat kemuliaan seperti yang didapatkan oleh para sahabat, mari kita mencontohi dan meneladani mereka. Meskipun tak akan bisa untuk mengimbangi, apalagi mengalahkan, tapi spirit dan semangatnya itu yang kita ambil. Mereka udah dijamin masuk surga, tapi tetap juga mengelola modal dengan baik, tanpa mengenal lelah, bahkan berdarah-darah. Mereka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Allah beli dari mereka jiwa dan hartanya. Maka di penghujung ayat Allah mengatakan, berbahagialah kalian yang mau berjual beli dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya ma'asyiral muslimin, ketika Suhaibur Rumi, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala an, seorang yang Allah berikan kepadanya kepandaian untuk mengolah besi. Dia seorang pandai besi, membuat
senjata perang, pedang, segala macamnya, sehingga dia mendapatkan uang. Ketika hendak berhijrah, dihadang oleh orang-orang Quraisy di batas kota. Oh, kau mau keluar dari tempat kami dengan membawa semua harta dan kekayaan yang telah kau dapatkan di tempat kami? Tunggu dulu. Suhaibur Rumi bertransaksi dengan mereka, negosiasi. Lapangkanlah jalanku, tidak akan rugi kalian. Oh, enggak, kata orang kafir, enggak. Ya, kami tidak akan buka dan tidak akan lapangkan jalan bagimu, kecuali ya engkau menyerahkan semua harta yang ada. Kata Suhaibur Rumi, baik, kalau itu bukan sesuatu yang berat, bukan syarat yang berat, ya, saya berikan kepada kalian pilihan. Kalian ambil semua harta saya, lalu buka jalan dan lapangkan jalan itu buat saya. Saya mau berangkat, mau berhijrah. Atau yang kedua, kalian tahu saya punya kemahiran dalam melemparkan, ya, dalam melemparkan tombak. Artinya dia bukan hanya pandai besi, tapi juga pandai memainkan senjata, menggunakan senjata. Hendak duel betul kita, habis-habisan betul di sini. Ma'asyiral muslimin, orang kafir hitung-hitungannya dunia yang mengatakan, bawa sini hartamu itu. Kata dia, ini hartaku. Ini semuanya, ya, dan yang ada di dalam kedai. Silakan ambil semua. Sekarang buka jalan. Dibuka, ma'asyiral muslimin, jalan buat dia, dan dia berhijrah tanpa membawa sedikit pun harta. Nggak ada. Sampai di kota Madinah, Nabi SAW menyambutnya dengan gembira. Nabi SAW mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Sungguh transaksi yang luar biasa, wahai Suhaib. Sungguh transaksi yang luar biasa. Hal yang sama, ma'asyiral muslimin, dilakukan oleh Abu Dahdah ketika dia mendengar bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan hambanya berinfak. Maka Abu Dahdah pun berkata ke hadapan Nabi SAW, wahai Rasul, kita berada di depan kebunku. Sekarang semua yang ada dari kebun ini tidak dibagi separuh-separuh, enggak, semuanya wahai Rasul saya infakkan di jalan Allah tabaraka wa taala. Di dalamnya ada rumah, ada Ummu Dahdah istri saya, dan ada anak-anak. Saya akan suruh semuanya keluar. Dia masuk ke dalam kebun itu, dia berkata kepada istrinya, ya Ummu Dahdah ukhruji, wahai Ummu Dahdah, wahai istriku, keluar kau, bawa anak-anak. Ini kebun dan rumah yang ada di dalamnya sudah diinfakkan di jalan Allah. Apa kata istrinya? Rabihal bay'u ya Aba Dahdah. Transaksi yang luar biasa, wahai Abu Dahdah. Kemana mau kita cari wanita atau istri seperti ini, ma'asyiral muslimin? Lamanya abang main infak aja. Awak ni tinggal di mana? Awak ni makan apa? Ya, abang lah makan kaji mah. Ustaz nanda mengikian. Itu ma'asyiral muslimin, ya, enggak siap. Tapi ini wanita luar biasa. Beruntung transaksimu luar biasa, wahai Abu Dahdah. Langsung keluar. Nah, kaum muslimin, Allah menamakan dengan bay', jual beli. Ya, siapkah kita menjual, ma'asyiral muslimin, modal yang bukan punya kita? Perlu dipahami, waktu itu bukan punya kita. Punya siapa? Allah Azza wa Jalla yang membekali modal itu. Kenapa kita berikan kepada hawa nafsu? Kenapa kita berikan kepada syaitan? Kenapa kita berikan kepada dunia? Tidak sadarkah kalau kita sudah zalim? Allah yang berikan, Allah titipkan, agar digunakan untuk bisa bertransaksi dengan Allah. Begitu juga amal soleh. Maka ma'asyiral muslimin, ini penamaan yang pertama. Yang kedua, kata beliau Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullah, yang kedua Allah menamakan dengan syira', beli
Allah beli. Kalau tadi bay' jual, kalau ini syira' Allah membeli. Ya, Allah membeli. Dalil yang sama di surat At-Taubah ayat 111. Allahu Jalla wa Ala mengatakan, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala membeli dari orang-orang yang beriman, baik diri maupun harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka. Subhanallah. Kaum muslimin, jiwa kita, raga kita, dan harta yang ada milik siapa? Milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah titipkan kepada kita. Sekarang Allah mau beli. Siap enggak untuk menjualnya? Allah mau beli kaum muslimin dengan memberikan mukabilnya, gantinya surga. Subhanallah. Begitu Allah Tabaraka wa Ta'ala memotivasi orang-orang yang beriman. Siapkah kalian untuk menjual kepada Allah jiwa kalian, harta kalian, dan Allah akan beli itu dengan surga? Wallahi kaum muslimin, kalaupun kita kumpulkan semua yang ada di dunia ini, termasuk setiap jiwa kita, untuk membeli surga Allah, tak akan terbeli oleh kita. Tak akan terbeli. Tapi ini Allah Azza wa Jalla yang mengatakan Allah akan beli. Allah ganti nanti dengan surga. Allah Azza wa Jalla mengatakan yuqatiluna fi sabilillah. Apa yang mereka lakukan sehingga Allah sedemikian rupa memberikan kepada mereka sesuatu yang mahal? Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah. Bukankah yang Allah tawarkan kepada kalian itu adalah sesuatu yang mahal, yakni surga? Kenapa kaum muslimin? Karena mereka mau menjual jiwa dan harta untuk Allah. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berjuang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka ma'asyiral muslimin membunuh dan mereka juga terbunuh. Membunuh musuh Allah, lalu mereka juga terbunuh oleh musuh Allah. Wa'dan alaihi haqqa fit Taurati wal Injili wal Quran. Kata Allah, janji Allah, kalau kalian jual jiwa kalian dan harta kalian, mau kalian berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan ganti dengan surga. Itu janji Allah sudah ikrarkan, Allah sudah tetapkan di dalam Taurat, di dalam Injil, dan dalam Al-Quran, supaya kita yakin. Makanya ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelah itu Allah tegaskan, waman aufa bi ahdihi minallah. Adakah yang bisa memenuhi janjinya selain Allah? Enggak ada. Hanya Allah Azza wa Jalla. Maka jangan ragu-ragu menyerahkan apa yang bisa untuk kita serahkan kaum muslimin. Mengerahkan apa yang bisa kita kerahkan dalam transaksi dengan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan amal soleh di dalam Al-Quran, penggunaan dan pemanfaatan modal, baik umur, waktu, dan juga amal soleh yang dilakukan dengan tijarah. Tijarah itu artinya perniagaan, perdagangan. Allah berfirman di dua tempat. Yang pertama di surat As-Saff ayat yang ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan
tentang sebuah perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Disebutkan kaum muslimin bahwa ketika itu para sahabat bertanya-tanya, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah yang bisa kita kerjakan? Apa amalan yang apabila kita kerjakan Allah akan mencintai kita? Maka Allah turunkan ayat yang mulia ini. Lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat berikutnya, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah dan kalian mau berjuang di jalan Allah dengan nyawa kalian, dengan harta kalian. Itu adalah perdagangan yang menyelamatkan kalian, menyelamatkan kaum muslimin dari kerugian yang sebenar-benarnya. Tidak ada kerugian kaum muslimin yang sebenarnya melainkan ketika kita tersiksa di dalam neraka. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan kepada mereka, wahai Rasul kami, kerugian yang sebenarnya adalah ketika seseorang dan keluarganya merugi di akhirat, tersiksa di dalam neraka. Maka kalau mereka mau melakukan amalan ini, mereka selamat dari kerugian itu, berarti akan dapat keuntungan yang sebenarnya. Apa keuntungan yang sebenarnya? Al-fauz bil jannah, masuk surga. Makanya Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, bila itu kemenangan yang sebenarnya, itu keuntungan yang sebenarnya di dunia ini, itu yang perlu kita pahami. Tak akan ada ruginya waktu kita berikan untuk membaca Al-Quran, karena itu transaksi yang menguntungkan. Tak ada ruginya Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, waktu kita berikan untuk belajar ilmu agama. Aduh Ustaz, ini nanggung nih Ustaz, ini sebentar lagi tinggal tanda tangan cair Ustaz. Tapi udah azan Pak, berhenti. Ya tapi ini pasti loh Ustaz, ini maniin Ustaz, piti masuk, tinggalkan. Dalam artian, ya ma'asyiral muslimin, kan bisa ditangguhkan. Tunggulah dulu ya, sholat kita dulu, itu udah azan ya. Bila perlu ajak rekan bisnisnya, sama-sama kita sholat dulu, biar bertenang pula kita transaksinya, biar berkah. Ini ma'asyiral muslimin. Nah, oleh karena itu, di tempat yang kedua Allah menyebutkan amalan-amalannya. Ini nih yang bisa kalian lakukan sebagai bentuk perdagangan, sebagai bentuk perniagaan yang akan selalu menguntungkan. Allah katakan di surat Fatir ayat 29, Innal ladzina yatluna kitaballah. Ini yang pertama. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Quran. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin, lihat, satu huruf yang kita baca 10 pahala. La aqulu alif lam mim harf. Kata Nabi SAW, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti baca alif lam mim sudah dapat berapa? 30. Basmalah ma'asyiral muslimin, bismillahirrahmanirrahim, itu 19 huruf. Berarti baca bismillahirrahmanirrahim sudah dapat berapa? 190 dolar, rupiah, nggak tahu kita ma'asyiral muslimin. Itulah ujiannya ya. Kenapa kita lebih menyenangi keuntungan dunia? Karena nampak. Kok jaleh Ustaz, nampak. Ya terus pahala dari Allah antum katakan tidak jelas. Allah menguji kita, itu ghaib, kita nggak tahu.
Tapi yang pasti Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sawaban min indillah, pahala dari Allah. Wallahu indahu husnus sawab. Yang ada di sisi Allah itu pahala terbaik. Baca Al-Quran. Taib, gimana kalau kami sedang proses Ustadz dalam usaha belajar? Terus Pak, jangan menyerah. Karena Nabi SAW juga mengatakan yang terbata-bata sedang dalam proses memperbaiki bacaannya dan dia terus berusaha, dia akan dapat ajran, 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala mujahadah. Dia berjihad melawan kemalasan. Dia berjibaku untuk mendapatkan ilmu dan kemampuan di dalam membaca Al-Quran. Terus termasuk menghafal. Yatlu di sini ma'asyiral muslimin, membaca, menghafal, mempelajari makna dan kandungannya, tafsirnya, kemudian mengamalkan. Itu makna daripada kata yatlu atau tilawah. Artinya mengikuti. Mengikuti bacaan itu ya dengan menghafalnya, dengan memahaminya dan mengamalkan. Lalu kemudian yang kedua kata Allah, wa aqamus shalah. Setelah baca Al-Quran, menegakkan salat. Menegakkan salat. Yang teratas tentu salat fardu. Dari 50 waktu berkurang jadi 5. Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan kaum muslimin 5 waktu yang kita kerjakan pahalanya tetap 50. Besar. Itu baru salat fardu, belum salat-salat sunnahnya. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, amalan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Mereka menginfakkan apa yang telah kami berikan kepada mereka, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan. Coba perhatikan ma'asyiral muslimin, bahwa Allah menyebutkan 2 keadaan, sirron wa alaniyah. Maknanya ma'asyiral muslimin, ada infak yang bisa kita sembunyikan, ada yang tidak bisa kita sembunyikan, terlihat, nampak. Tapi disinilah kecerdasan seorang hamba. Dia berinfak nampak, kaum muslimin diketahui. Orang-orang tahu, oh fulan yang berinfak, oh Masya Allah dia yang menginikan. Iya, itu yang nampak. Tapi ketika dia punya kemahiran, kepiawaian, dia akan berusaha. Infak yang tidak nampak jauh lebih hebat daripada yang nampak. Kenapa kaum muslimin? Karena amal itu semakin tertutup, maka akan semakin terjaga keikhlasannya, dan derajat amalan itu juga tinggi kedudukannya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayat yang lain, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذَرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Apapun bentuk infak dan nazar yang kalian tunaikan, Allah tahu meskipun orang enggak tahu. In tubadus shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalian tampakkan, artinya enggak bisa disembunyikan. Gimana lagi? Nampak kaum muslimin. Oh fulan yang menimbun jalan, oh fulan yang membuat parit, oh fulan yang menggali sumur, oh fulan yang pasang lampu di jalan supaya terang bisa dilewati oleh banyak orang. Nampak. Namun bersamaan dengan itu dia ingin tetap mendapatkan yang terbaik. Infak yang sembunyi, yang tidak terlihat, itu dia kerahkan untuk jauh lebih hebat daripada yang nampak. Maka begitu ma'asyiral muslimin cara kita. Ya, cara kita. Dan ketika kita melihat orang lain kaum muslimin juga jangan gampang meremehkan. Kamakah tiap bulan infaknya 50.000-nya.
kaum muslimin yang kita tahu segitu. Yang tidak kita ketahui dari amalannya, dia orang yang paling jago menyembunyikan amal. Karena dia tidak mencari validasi manusia, dia tidak mencari penilaian manusia. Ya, peduli apa dia dengan omongan manusia? Apa? Ya, banyak kok satu pak. Tidak ada pernah nampak di kami apa berinfak do. Tidak perlu pula kaum muslimin kamu tunjukkan kok. Nah, sembunyikan aja. Walaupun begitu prasangka orang, atau cuman segini pak, ya Allah ya Rob, apalah arti pitih 50.000 kok untuk apa? Mungkin begitu dia dikata-kata, yaudah tahan aja dalam hati, ya. Tidak perlu pula ya 50.000 itu yang nampak, yang nak nampak 1 juta tahu nak kawan. Tidak perlu lagi kalau dia sebutkannya jadi amalan yang terlihat jadinya. Sudah tahan. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan, silakan mau kalian berinfak sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Maka 3 amalan tadi, baca Al-Quran, menegakkan salat, berinfak, Allah katakan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka yang melakukan 3 amalan itu mengharapkan perdagangan yang tidak ada kerugian. Allah menyebutkan lan, artinya ma'asyiral muslimin sama sekali tidak akan rugi. Sama sekali tidak akan rugi. Baca Al-Quran, memperbanyak solat, memperbanyak infak dan sedekah, jauhkan ma'asyiral muslimin waswas syaitan yang mengatakan wah infak itu akan menghabisi hartamu, infak itu akan mengurangi hartamu. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menakut-nakuti kita dalam berinfak. Kalau kita berinfak, kita akan jatuh menjadi orang yang fakir, orang yang miskin. Tepis itu semua. Kenapa? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah janjikan ampunan dan keutamaan. Nabi SAW yang mengatakan, ma naqasat sedekatun min mal, sedekah tidak mengurangi harta. Nih transaksi, lakukan. Allah mengatakan di ayat berikutnya, liwafiyahum ujurahum. Lihat bagaimana ini menjadi perdagangan yang tidak merugikan. Allah akan menyempurnakan pahalanya kepada mereka. Dalam hadis ma'asyiral muslimin disebutkan, setiap amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam, 1 amalan Allah beri 10 pahala. 1 yang kita persembahkan Allah beri 10 pahala. Lalu kemudian Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Nggak ada susahnya bagi Allah mau beri kita pahala. Cuman kita aja kaum muslimin yang susah memberikan tenaga ya untuk beribadah. Yang kita berikan kaum muslimin sisa-sisa. Yang terbaik dari waktu selalu untuk dunia. Yang terbaik dari stamina dan tenaga selalu untuk hawa nafsu dan syahwat kita. Untuk Allah sisa-sisa. Allah tabaraka wa taala berikan yang terbaik. Wa yazidahum min fadlih. Kemudian kata Allah, Allah tambahkan lagi dari karunia-Nya. Allah tambahkan. Tadi dari 10 dijadikan 700 kali lipat. Lalu Allah lipat gandakan dalam perlipat gandaan yang banyak. Allah mau kasih. Maka ma'asyiral muslimin, ingat ini adalah cara kita di dalam membangun amal. Ini sesuatu yang mau saya persembahkan kepada Allah. Saya akan lakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Karena Allah menjanjikan yang terbaik untuk Allah berikan. Yang keempat, terakhir. Allah tabaraka wa ta'ala menamakan di dalam Al-Quran ma'asyiral muslimin dengan qardun. Qardun artinya pinjaman. Allah ma'asyiral muslimin menyebutkan ini diantaranya di surat Al-Baqarah 245.
Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Subhanallah. Allah Azza wa Jalla tadi menyebutkan membeli. Mungkin ma'asyiral muslimin ada yang enggak mau jual. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala mau minjam. Mau enggak meminjamkan? Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik? Lalu kata Allah Azza wa Jalla, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Kita berikan tidak seberapa, tapi Allah mau kembalikan kaum muslimin dengan adha'afan katsirah, perlipat gandaan yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah tu mampu menyempitkan, Allah mampu melapangkan rezeki, dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka di penghujung dari pelajaran kita, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencintai dan menyayangi kita. Lihatlah kebaikan dan kedermawanannya, agar tumbuh di dalam hati ini rasa cinta kepada Allah Tabaraka wa taala dan bersyukur atas pemberiannya. Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin berikan kepada kita modal untuk bisa bertransaksi dengan Allah. Modal itu adalah dua. Yang pertama, umur dan waktu selama kita masih hidup. Yang kedua adalah kemampuan mengelola waktu dan umur dalam melakukan amalan. Coba lihat, amalan apa yang kita lakukan? Adakah kebaikan atau keburukan? Nabi SAW mengatakan, famu'tikuha au mubikuha. Mau jadi orang yang melakukan amalan, dengan amalan itu dia selamatkan dirinya dari api neraka, atau malah dia lakukan amal keburukan, lalu dengan modal itu dia jerumuskan dirinya sendiri ke dalam jurang neraka. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, bila amal soleh itu adalah modal kita, bekal kita, mari kita rawat dan kita jaga. Mari kita rawat, mari kita jaga. Sebaik-baik bekal yang kita bawa menghadap Allah Azza wa Jalla, sebaik-baik modal yang kita kelola di dunia ketika kita masih hidup. Sebagian orang kaum muslimin, jangankan untuk rugi, balik modal pun atau balik pokok pun kadang-kadang ada juga rasa susah di dalam hati. Tidak ada ruginya kaum muslimin, modalnya segitu, udah dia jalankan, ya udah kembali, tapi sejumlah modal balik pokoknya Pak Ustadz, begitu kata dia, itu pun ada rasa susah dalam hati. Maka jangan sampai modal ini membuat kita rugi. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita bimbingan dan selalu mengantarkan kita kepada kebaikan dan keberuntungan, sebagaimana kita meminta memohon kepadanya agar kita dijauhkan dari keburukan dan juga dijauhkan dari berbagai macam bentuk kerugian. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.